Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama menyimak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Pastikan Anda sudah subscribe di channel ini. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja dan informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari kita perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ini agar keluarga Anda dimanapun berada dapat bersama-sama kita beribadah online. Terima kasih. Mari beribadah bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bertemu kembali di hari Minggu ini. Hari-hari ini iman kita semakin diuji. Ketika kita melihat situasi tidak seperti apa yang kita inginkan. Ketika kita seperti tidak punya harapan. Ketika dunia mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Percaya bahwa di setiap hembusan nafas kita, setiap tarikan nafas kita, ada mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya. Percaya bahwa Tuhan turun tangan. Percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan negeri kita. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini Tuhan akan bereskan. Dan semua yang terbaik akan hadir dalam hidup kita. Hari ini, di hari Minggu ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita kembali percaya kepadanya. Kita pegang kembali janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan satu hal, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meragukan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kembali kami berkumpul. Satu hati kami mau bawa ke dalam hadirat-Mu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Saat-saat ini Tuhan, yang kami bisa lakukan hanyalah percaya kepada-Mu. Bahwa Engkau turun tangan pada setiap kesulitan kami, pada setiap masalah kami. Apapun situasi yang sedang kami hadapi saat ini, keputusasaan, tiada harapan, tetapi kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami harapan untuk tetap percaya bahwa mujizat-Mu selalu ada bagi kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur bahwa segala yang Kau lakukan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami untuk datang menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh
Juru kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita ada dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang jangkar pengharapan, di mana tahun ini adalah tahun pengharapan 2021 dan kita ingin belajar makna arti pengharapan yang sudah disampaikan oleh pastor, oleh Coach Theo juga tentang pengharapan, dan memang di 4 bulan pertama kita akan membahas Shalom. Tapi sebelum itu saudara, saya perkenankan saya untuk membahas lebih dalam, membahas lebih detail supaya kita tahu apa yang kita bisa pegang, apa pengharapan selama tahun ini, tahun yang baru ini. Kita sudah di penghujung Januari dan sebentar lagi kita mau ke Februari. Jadi saya yakin pengharapan ini adalah penting. Sebelumnya saudara, mari kita buka dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami bisa beribadah bersama walaupun melalui online Tuhan. Tapi kami percaya ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa dari Tuhan Yesus bekerja kepada kami semua, dan biarkan kami menjadi punya hati yang subur, yang bisa ditanamkan oleh firman Tuhan, bisa berakar, bertumbuh dan berbuah berkali lipat, dan kami bisa mampu memahami rahasia firman Tuhan dan berkati hamba-Mu ini agar dapat menyampaikannya dengan sederhana mungkin sehingga mudah dipelajari dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya mau bahas tentang jangkar pengharapan. Apa sih jangkar itu tersebut? Kenapa pengharapan itu digambarkan seperti jangkar, seperti anchor? Nah, pengharapan sebetulnya belum terasa penting jika kita tidak dalam situasi yang genting atau hopelessness, putus harapan, terdesak, atau sudah tidak ada lagi pegangan. Kita nggak pernah tahu kalau kita hidupnya baik-baik saja, lancar-lancar aja setiap hari, mungkin kita agak lupa tentang pengharapan. Tapi di masa pandemi ini yang belum berakhir sampai saat ini, kita mulai mengerti
arti pentingnya pengharapan. Memang dalam pengertian umum harapan adalah suatu pegangan hidup. Kepada apa atau kepada siapa kita berharap. Itu kalau menurut konsep pengertian harapan. Nah, ada banyak orang atau beberapa orang yang punya pengertian begini, saudara. Punya harapan atau pegangan hidupnya, mereka berpegang pada pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang sudah settle, sudah bagus, income yang baik. Atau juga ada orang yang berpegang pada jabatan. Dia punya harapan pada jabatannya, sudah manajer misalkan, atau sudah aman lah, atau punya kekuasaan, sudah menduduki RT atau kepala daerah ya, kepala desa, atau bahkan masuk ke politik. Nah, itu kalau dia sudah mencapai suatu jabatan tertentu, dalam pikirannya itu sudah aman. Itu udah pegangan buat dia. Atau juga ada orang yang merasa punya pegangan kalau dia punya relasi yang kuat. Misalkan dia kenal seorang pejabat atau seorang polisi atau politikus yang terkenal. Bahkan hamba Tuhan sekalipun dia udah kenal deket, udah jadi mentor banget. Kalau ada beliau, amanlah hidup saya. Ya, ada orang seperti itu. Bagi para cendekiawan, mereka berpegang pada pengetahuan mereka. Mereka taruh harapan pada pengetahuan, science. Ada juga yang naruh pegangan hidupnya pada keuangan misalkan. Saat sudah punya tabungan yang baik, sudah cukup, aman gitu, aman, jiwanya merasa tentram. Padahal saudara, keuangan adalah suatu yang relatif ya, bisa sedikit bisa banyak. Terus pengetahuan manusia terbatas ya, nggak seperti Tuhan, pengetahuan tidak terbatas. Jadi ada orang-orang yang seperti demikian, punya konsep masing-masing. Apa yang terjadi saat situasi di mana pegangan tersebut tidak bisa lagi menyelamatkan kita? Apa jika yang pekerjaan misalkan sudah bagus, tiba-tiba di PHK misalkan? Apa yang terjadi? Apakah panik? Apakah putus asa? Atau seperti kita sudah menjalani suatu lorong yang panjang, yang gelap, sampai nggak ada titik terang? Ya, apakah seperti itu saat harapan kita diambil? Nah, puji Tuhan, kita sudah melalui lorong pandemi yang cukup panjang, sudah hampir 1 tahun lebih. Puji Tuhan, ada kelihatan titik cerah ya. Kita sudah mendengar ada berita adanya sudah ditemukan vaksin, dan ya ini masih proses bagaimana pemerintah untuk melakukan vaksinasi. At least sudah ada titik terang. Nah, bagaimana kalau sampai belum pernah melihat? Kita baca di Amsal 13 ayat 12 terjemahan baru mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Menyedihkan hati. Saya baca lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Di sini digambarkan kalau menyedihkan hati artinya batin ini dalam hati merana ya. Gak dapet, gak ada titik cerah, gelap, segalanya diambil. Atau saat sudah terpenuhi, pohon kehidupan digambarkan seperti hati yang bahagia. Itu kata Amsal untuk menggambarkan hati manusia tentang harapan. Saat kita menghadapi persoalan besar, ada yang putus harapan, ada juga yang orang-orang yang mengambil keputusan. Nah, ini yang bagus nih, kalau dia ambil keputusan untuk coba ikut gereja online misalkan, dia nggak mau pilih untuk putus harapan, dia nggak mau pilih menyerah saat misalkan sudah masalah rumah tangga misalkan antara suami istri, mereka mau pilih menyerah, bercerai,
atau cari solusi lain. Puji Tuhan kalau mereka ketemu hamba Tuhan atau mencari misalkan di gereja online seperti saat ini mencoba mencari titik terang. Nah, puji Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang sakit hati ya, bukan Tuhan yang mudah tersinggung. Ya misalkan kalau kita lagi seneng-senengnya kita lupa apa yang namanya pengharapan. Tapi kalau sudah terjepit, sudah ada masalah yang cukup besar di depan kita, baru kita cari-cari Tuhan gitu ya. Nah puji Tuhan, Tuhan gak tersinggung dengan hal itu. Kenapa saya bisa tahu? Saya sudah membaca ya di Bapa yang Baik dan Anak yang Terhilang itu ya, tentang anak yang hilang, cerita tentang anak yang hilang di mana dia berfoya-foya untuk pakai harta bapaknya dan sudah tidak ada harapan lagi di luar sana, dia pilih untuk balik ke bapaknya. Disangka bapaknya akan marahin atau at least jadi pelayan atau pembantu saja, udah bersyukur anak tersebut. Tapi apa yang terjadi saudara saat dia ketemu bapaknya? Bapaknya dengan tangan terbuka memang lagi nunggu, malah dipakaikan yang terbaik, jubah yang bagus ya, harus dipotong lembu dan harus diadakan perayaan karena anak yang terhilang balik lagi. Itulah Tuhan kita, Bapa yang baik, He is so good. Dengan tangan terbuka Bapa berusaha memeluk anaknya yang terhilang. Dia mampu memutar balikan keadaan menjadi sebuah kebaikan. Itu saudara, puji Tuhan ya. Dan saudara, ada sebuah cerita mengenai wanita yang sakit pendarahan ya. Ini udah terkenal berkali-kali. Pastor Yosi menceritakan tentang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini diceritakan di 3 Injil, di Matius 9, Markus 5 dan Lukas 8. Artinya saudara, cerita ini memang cukup penting ya diceritakan berulang-ulang. Dan ini menggambarkan tentang pengharapan. Berarti kalau sudah diceritakan 3 Injil atau pastor sudah berkali-kali, ini kita sudah at least sudah tahu, pernah mendengar cerita ini. Tapi kalau belum saudara, ini waktunya kita kupas satu demi satu. Kita buka di Markus 5 ayat 25 sampai 30. Nah kenapa saya pilih Markus saudara? Karena di ketiga Injil ini yang paling detail, penceritaan detail keadaannya adalah di Markus 5 pasal 5 ini. Yang di keduanya masih kurang detail gitu. Jadi kita pilih di Markus 5. Di sini saya bacakan ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Lihat saudara, ini waktu yang sangat-sangat panjang, ada 12 tahun dia sakit. Dan saya bisa bilang adalah wanita ini, perempuan ini tidak diceritakan siapa namanya, tapi keadaannya diceritakan cukup detail. Dia sudah diobati berbagai tabib. Artinya saudara, perempuan ini adalah orang yang berada. Dari mana saya tahu? Karena kalau untuk berobat pasti membutuhkan biaya yang cukup mahal ya. Kalau direlasikan ke tahun-tahun ini juga tetap biaya pengobatan itu mahal, nggak murah. Dan pastinya dia orang yang punya banyak harta. Dia sudah berobat ke berbagai tabib, atau kalau kita relasikan ke zaman sekarang, dia sudah ke dokter-dokter yang hebat-hebat gitu. Kalau perlu nih, kalau zaman sekarang dia udah terbang mungkin ke Penang, mungkin berobat di sana. Ada dengar cerita dokter yang hebat di sana, dia berobat, coba harapannya mulai muncul, harapan untuk sembuh. Tapi saat sudah diobati nggak sembuh, harapannya turun lagi seperti roller coaster. Dengar lagi, di Singapura udah ada lagi dokter yang jauh lebih hebat dari
Malaysia. Dia coba ke sana berobat, gagal lagi. Ada harapan baru, gagal lagi. Bahkan dia udah sampai misalkan ke China atau ke Beijing, tapi tetap harapannya seperti roller coaster, up and down, sehingga segala tabungannya habis. Dan apa yang terjadi saudara, tidak ada faedahnya, bahkan malah semakin keadaannya merosot, makin memburuk. Tidak ada harapan lagi, harapannya habis, tabungannya habis. Bahkan kalau dia sampai dengar ada tabib yang lebih canggih lagi, yang punya pengobatan yang lebih modern lagi, udah gak ada harapan. Sudah gak bisa bayar saudara, udah gak bisa spend money lagi buat berobat, habis hartanya. Dia ada di dalam titik paling rendah, hopelessness. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita baca ayat ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Menarik ya ayat 27 ini. Saya mau garis bawahkan di kata perempuan itu sudah mendengar. Mendengar. Arti mendengar sendiri adalah kalau kita lihat di Roma 8, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Lihat saudara, saat kita mulai mendengar, saat kita mulai membaca firman Tuhan, kita mendownload sesuatu. Ada sesuatu yang kita simpan di dalam hati kita. Dan itu bisa memunculkan iman. Karena pendengaran akan firman Tuhan. Bayangkan, iman berarti muncul ada dari setiap kebiasaan kita untuk mencari atau mendengarkan firman Tuhan. Bayangkan kalau kita gak pernah atau jarang mendengar firman Tuhan, apanya yang dimunculkan? Ya, bagaimana iman bisa tumbuh? Bagaimana iman bisa timbul? Nah, di sini ada kata timbul. Ini sangat detail saudara. Timbul artinya muncul. Kalau ada muncul berarti ada sesuatu yang ditenggelamkan. Yaitu apa saudara? Yaitu akan pendengaran firman Tuhan. Ini yang akan memunculkan iman yang kuat, dan iman itu akan mengantarkan kita, saya dan saudara menuju pengharapan. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar, wah ada sang juru selamat, ada rabi, tabib di atas tabib yang bisa menyembuhkan segala sesuatu. Dan di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi di situ adalah dalam situasi yang padat. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, sebetulnya Tuhan Yesus tidak punya agenda nih untuk menyembuhkan perempuan ini, karena dia sedang menyembuhkan anak perempuannya Yairus yang sudah mau mati. Berarti saat dia mau menyembuhkan, dia lagi jalan, artinya bukan jalan santai-santai aja. Nggak mungkin, udah urgensi seperti ini semua lagi jalan cepat ya. Lari sih enggak, cuma jalan rush ya, cepat untuk mengobati, udah urgent. Dan banyak yang mengikuti, gerombolan banyak yang mengikuti. Di sini kita belajar tentang waktu Tuhan, yaitu saat perempuan sudah menjalani kronos, yaitu dari kata kronologi, sudah menjalani waktu yang cukup lama berobat ke tabib dari tahun demi tahun sampai 12 tahun. Tibalah saat kairos, yaitu hanya split seconds, hanya beberapa detik bahkan menit, untuk mengambil keputusan dari iman yang muncul. Iman yang muncul, dia sudah tahu, sudah pernah dengar tentang kabar baik Injil, kabar baik berita tentang Yesus. Dan di sini adalah saat
harus mengambil tindakan saat seperti cerita mengenai misalkan ada pemburu, ada hunter untuk memburu buruannya, dia harus tunggu sampai ada buruannya yang untuk dipanah, dan dia harus menjalani suatu kronos waktu tunggu untuk menjemput buruannya. Dan bahkan saat sudah terjadi kairos, yaitu sudah ada buruannya, misalkan ada rusa atau domba atau apapun yang mau dipanah, itu pun waktunya hanya sempit, saudara. Nggak sampai lebih dari mungkin 1 menit, hanya split seconds, hanya detik untuk menjemput. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu terlambat, yaitu hanya split seconds. Begitulah saat-saat dimana perempuan ini harus melakukan tindakan, karena iman tidak disertai perbuatan adalah mati. Makanya iman butuh juga suatu tindakan. Makanya perempuan ini harus menjamah jubahnya. Nah di ayat 28 ini menarik. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Nah di sini ada pernyataan ya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Saya jadi bertanya-tanya saat membaca firman Tuhan ini, dari mana dia bisa ketemu ide ini? Dari mana saudara? Kenapa dia bisa come up with the idea asal kujamah jubahnya? Dari mana saudara? Saat saya membaca lagi tentang firman Tuhan, saya baca di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu di Ibrani 12 ayat 2a, saya bacakan dari terjemahan BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai pada akhirnya. Puji Tuhan saudara, saat dia bilang asal kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saat matanya terfokus hanya kepada pribadi Yesus, di Ibrani 12 ayat 2a, hendaklah saat pandangan kita tertuju kepada Yesus, dialah yang akan membangkitkan iman kita. Jadi jawabannya saudara, Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri yang ada di dalam hatinya, yang memperkatakan iman, yaitu asal kujamah saja jubahnya. Saya percaya saudara, karena ayat ini saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang membantu dia untuk memperkatakan perkataan iman tersebut, sehingga dia mampu dimunculkan ide tersebut, asal kujamah saja, maka penyakitnya sembuh seketika itu juga. Saat ada kesulitan yang berat, saat itu juga Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah dibaca. Ya, kita tahu, kita sering membaca hari demi hari. Hari demi hari kita download firman Tuhan, sudah ada di WhatsApp group, atau kita punya plan reading plan sendiri. Mungkin firman Tuhan yang kita baca tidak relate, mungkin bisa aja tidak relate dengan keadaan sekarang. Tapi saudara, saat kita menyimpan firman Tuhan, kita nggak tahu kapan firman itu bisa berguna bagi kita, kapan iman bisa dimunculkan. Saat ada situasi yang berat yang kita tidak tahu kapan datangnya, seperti masa pandemi ini, kita nggak plan untuk hal ini karena badai tidak pernah memilih-milih. Badai yang memilih kita nggak bisa memilih badai. Saat itu juga firman yang sudah kita baca menjadi sangat penting, menjadi krusial, dan Tuhan akan mengingatkan lagi apa yang sudah pernah kita baca 6 bulan yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, tiba-tiba bisa muncul saudara.
Saya sangat pernah mengalaminya. Tiba-tiba ingat firman Tuhan di saat krisis yang dihadapi. Itu saudara, enak ya kalau kita punya persediaan banyak gitu ya. Bayangkan kalau kita masuk ke restoran sudah tahu gitu bahwa menunya pasti ada. Jadi tenang aja kalau datang situ pasti bisa makan menu favorite gitu misalkan. Tapi bayangkan kalau rumah makan tersebut stoknya kurang. Misalkan pengen makan mie goreng, maaf Pak habis. Itu kan bikin kecewa ya. Aduh padahal pengen makan ini tapi stoknya nggak ada. Tapi kalau stoknya komplit, sudah ada bahan-bahan dasarnya, sudah ada bahan-bahan bakunya, mau makan apa? Tinggal ngomong aja, enak kan? Begitu pula dengan firman Tuhan, saat kita punya persediaan, punya stok firman Tuhan, maka saat-saat ada krisis datang, ada khawatir datang, firman Tuhan itu sendiri akan membangkitkan iman kita. Dan jangan lupa saudara, dia Tuhan Yesus saat sudah dibangkitkan, dia akan menjaganya dari awal permulaan sampai kepada akhirnya, yaitu sampai mendapat janji Tuhan, yaitu mendapat seperti perempuan tersebut mendapat kesembuhan. Iman adalah bahasa yang dimengerti kerajaan Allah. Ini sudah saya sampaikan di bulan kemarin. Ini adalah bahasanya Tuhan. Berkali-kali Tuhan Yesus selalu merespon ya. Dia selalu saat melakukan pekerjaannya, dia melakukan perjalanannya, tiba-tiba kalau di tengah jalan ada orang yang memperkatakan iman, dia bisa diam dulu tuh. Misalkan seorang buta berteriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makin gak didengar, makin kenceng lagi dia ngomong, Tuhan Yesus anak Daud, selamatkanlah aku, kasihanilah aku. Sampai orang-orang di sekitarnya nyuruh dia diam. Diam. Nah itu orang-orang yang gak ngerti tentang bahasa iman, disuruh diam. Tapi apa responnya Tuhan Yesus, saudara? Tuhan Yesus harus pause dulu, diam dulu, dia harus dengerin, panggil orang tersebut. Karena ada koneksi bahasa yang sama dengan bahasa kerajaan surga. Orang-orang di sekitarnya pun tidak mengerti, bahkan malah dimarahin. Tuh guru, jadinya gara-gara kamu ribut dipanggil tuh. Mereka gak ngerti apa yang bahasa iman, perkataan iman seorang yang buta tadi. Sama juga dengan perempuan tersebut, dia sudah menjamah jubah, ada action dari tindakan iman. Dan Tuhan Yesus yang tadinya jalan cepat mau nyembuhin anak perempuan Yairus harus berhenti dulu. Bayangkan kayak lagi ambulans, lagi emergency, harus berhenti dulu. Bayangkan saudara, kok bisa seperti itu? Karena dia harus merespon yang namanya iman saudara. Begitu pentingnya iman di bumi, sehingga saya percaya dengan membaca firman ini saya mengerti kalau kita punya iman saja, Tuhan Yesus pasti mau greget gitu, mau merespon. Sekarang saudara, saya ajak saudara, ayo bangkitkan iman saudara. Apa yang menjadi keinginan saudara di masa-masa seperti ini? Serukan iman. Saya percaya Tuhan akan merespon iman saudara, karena ada rahasia firman yang seperti ini, sehingga bisa membuat kita mengerti, oh inilah bahasa yang dimengerti. Sama kalau kita lagi, aku pernah pengalaman, misalkan aku pernah ke luar negeri, pernah ke Chiang Mai di utara Thailand. Di situ bahasanya nggak ngerti banget bahasa Thailand ya, Hapun Kap dan semacamnya. Dan di tengah, saya waktu itu ada di pasar malam, di tengah kerumunan dan kebisingan, ada suatu grup kelompok yang berkata, capajo ngana, foto akang. dengan terkejutnya saya harus menengok gitu ya. Oh, ada orang Sulawesi.
sesuatu yang seperti itu kira-kira. Tuhan Yesus saat bekerja ada bahasa iman selalu akan diam dulu dan akan merespon. Seperti itu saudara. Iman, saya perkatakanlah iman adalah bahan dasarnya dari pengharapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian saudara di Ibrani 6 ayat 19, ini sangat penting. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ini saya dapatkan ayat ini di Desember kemarin saudara. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu apa saudara? Sauh adalah jangkar. Sauh adalah anchor. Kalau lihat di bahasa International Version-nya, sauh itu dikatakan anchor. Anchor adalah jangkar. Jangkar adalah suatu yang kalau ada kapal pasti punya jangkar untuk menjatuhkan jangkar supaya kapal tersebut tidak terombang-ambing oleh ombak yang cukup dahsyat atau angin taufan atau apapun gelombang badai apapun akan tetap stay, kapal akan tetap diam karena punya jangkar yang teguh. Nah itu saudara, pengharapan di dalam Tuhan itu adalah suatu jangkar yang menjaga kita dari segala badai kehidupan, membuat kita kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di sini Ibrani 6 merangkum dengan sangat pendek, tapi ini rangkuman dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Karena saudara, di zaman perjanjian lama tabir, ruang kudus dan ruang maha kudus dipisahkan oleh tabir saudara. Dan untuk masuk saja ke ruang maha kudus tidak sembarang orang, yaitu dibutuhkan seorang imam besar dari suatu bangsa gitu. Nah itu bangsa Israel punya imam besar hanya satu, itu pun cuma setahun sekali bisa masuk. Saat masuk pun harus diikat ya dengan lonceng, dengan tali. Untuk apa saudara? Untuk menjaga, karena imam tersebut harus bersih, tidak boleh didapati dosa sedikit pun saat masuk. Dan kalau terdengar lonceng itu berarti tandanya imam masih hidup gitu, karena sangat-sangat suci, sangat-sangat sakral. Itu adalah hadirat Tuhan, hadirat Bapa di surga sendiri ada di dalam ruangan tersebut dan dipisahkan oleh tabir. Nah jangkar kita dimasukkan sampai ke tabir ke dalam, masuk ke ruangan Maha Kudus, masuk ke Bapa di surga sendiri, di hadirat Bapa di surga, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, pembuka jalan. Dia adalah imam besar. Masih ingat saudara saat Tuhan Yesus disalib dan saat dia harus menyerahkan nyawanya yang terakhir kali, apa yang terjadi saudara? Tabir terbelah dari atas sampai ke bawah. Terbelah itu artinya menandakan bahwa tidak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Hadirat Tuhan terbuka, terekspos. Karena apa saudara? Yesus sudah bikin merintis jalan kepada Bapa sendiri di surga. Dia yang membuka jalan sehingga kita bisa akses langsung. Ini adalah suatu kebenaran firman Tuhan yang kita harus pegang saudara. Jangkar itu dimasukkan ke dalam hadirat Tuhan. Masuk akses langsung, direct langsung ke Bapa kita di surga. Haleluya, puji Tuhan. Pengharapan adalah jangkar, sama seperti kapal yang harus menurunkan jangkar supaya yang tadi saya bilang ada di posisi yang benar. Saat ada ombak badai, kapal tidak ikut hanyut, tidak terhantam oleh gelombang, tidak kena hantaman karang. Kita mungkin ada di kapal yang berbeda-beda saudara. Saudara dan saya ada di kapal yang berbeda.
Tapi mungkin saja badainya sama. Badai tidak pilih-pilih, badai kehidupan sama. Kita ada di masa pandemik seperti sekarang ini, kita ada di kapal yang berbeda. Kemanakah jangkar kita labuhkan? Jangkar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan lupa untuk memenuhi janji-janjinya. Dia akan melihat jangkar saudara di depan dan dia akan tidak berlambat-lambat untuk merespon iman saudara. Dan di Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, artinya pengharapannya meluap. Pengharapan meluap artinya iman kita iman yang teguh, karena iman memunculkan pengharapan. Kenapa iman bisa teguh? Karena kita punya persediaan firman Tuhan yang banyak. Yang tadi saya bilang, iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat iman dimunculkan, Tuhan Yesus akan menjaga sendiri dari awal permulaan sampai kepada akhirnya, sampai kita menerima janji-janji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita masuk dalam kesimpulan saat kita mulai khawatir dan gentar mengenai misalkan masalah anak, harus sekolah bagaimana, masalah bisnis yang mungkin terganggu, atau bisnis yang semakin menurun, atau ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan pekerjaan kita, mungkin kita diturunkan jabatannya atau bahkan di PHK, ada masalah dengan penyakit kritis, ada permasalahan dalam pelayanan kita. Apa yang kita bisa lakukan dari keadaan yang seperti ini saat kita menjaga dan punya banyak stok firman Tuhan? Firman Tuhan bisa ditimbulkan dan yang muncul adalah iman saudara dan saya. Kadang firman Tuhan yang dibaca memang gak relate, tapi tetap baca saja tiap hari. Pastor Yosus sudah membagikan tiap hari firman Tuhan, baca saudara, baca pasal demi pasal. Dan bahkan saudara harus bisa melengkapi pembacaan firman Tuhan ya. Minimal sudah baca dari setiap kitab dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu akan berguna saat kita menghadapi badai saudara. Dan kita aplikasinya, dia yaitu Tuhan Yesus sendiri akan membangkitkan iman saudara dan memeliharanya, yang tadi saya katakan dari permulaan sampai kepada akhir, selama kita tidak menyerah di tengah jalan. Jangan menyerah saudara. Di saat ini kita menyadari seburuk apapun kondisi kita menghadapi realita yang membuat kita drop, kehilangan harapan, maunya menyerah saja. Tapi apakah yang membuat kita tetap kokoh berdiri? Saya harap saudara saat ada pertanyaan ini saudara mampu menjawabnya setelah mendengar firman Tuhan. Bagaimana apa yang menjadi alasan saudara untuk tetap kokoh berdiri? Yaitu ada pengharapan, yaitu ada jangkar yang ditaruh di 2021 ini. Sehingga kita mampu bisa menghadapi dari Januari, Februari sampai kepada akhirnya. Karena Tuhan yang akan memeliharanya seperti di Ibrani 12 ayat 2a tersebut. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini yang mencerahkan kami, yang memberi kami pengharapan baru seperti jangkar yang teguh, jangkar yang kuat, yaitu dilabuhkan sampai ke dalam tabir, yaitu sampai ke hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami aman, jiwa kami aman, damai, penuh sukacita, penuh berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami tidak lupa pengharapan itu bahan dasarnya adalah iman. Kami ingin punya iman saat kami memperkatakan iman, itu adalah bahasanya Tuhan.
sehingga kami bisa connect, nyambung langsung dengan Bapa di surga. Dan biarkan kami dimampukan untuk setiap harinya merenungkan firman Tuhan, sehingga kami mempunyai persediaan yang cukup saat kami mendapat badai, saat ada gelombang, saat ada hantaman. Kami bisa punya firman Tuhan, dan firman Tuhan mampu menguatkan iman dan menimbulkan pengharapan seperti sauh yang kuat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami bersuka cita. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di minggu depan. God bless you, stay safe, stay healthy. Saudara, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk boleh menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai, sejahtera, shalom turun atas dirimu. Dan melepaskan berkat-berkat yang terbaik dalam hidupmu. Diberkati ketika engkau masuk dan keluar. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, buah kandunganmu, studimu. Tuhan adalah pembela yang setia. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap kita. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan simak ibadah-ibadah ini walaupun kita lakukan lewat media ini. Jangan pernah saudaraku melewatkan berkat-berkat dari ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.